Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this presentation. My name is Yoyok Margono, and with NPM 2541-264. And today I'm excited to share with you an essential topic in statistics. We are going to explore the measure of central tendency. This concept is the backbone of data analysis, helping us understand the heart of our data. So, with without further ado, let's get started. Baik, sebelum masuk ke rumus, kita itu harus paham dulu apa itu data secara sederhana. Secara sederhana, data itu adalah sekumpulan fakta ataupun angka yang kita dapatkan dari observasi atau penelitian. Data inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengambil yang namanya keputusan yang objektif, bukan sekedar perasaan, bukan hanya dugaan, tapi keputusan yang objektif. Dimana asal data ini bisa kita dapatkan dari sebuah observasi, eksperimen, survei, dan pencatatan administratif. Selain itu juga peran data tadi udah ada, mendukung analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan. Tuh, sudah jelas, sebagai pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Bayangkan, ada banyak, Anda punya ribuan angka, yang dimana ukuran pemusatan ada ukuran pemusatannya. Jadi untuk kita tahu apa itu ukuran pemusatan data, jadi kita semua coba membayangkan ribuan angka, 1, 2, 3 sampai 100, 1000, 2000, yang dimana ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai tunggal yang mewakili seluruh kumpulan data tersebut. Ada 4 komponen utama yang akan kita bahas hari ini, yaitu mean, median, modus, dan kuartil. Pertama adalah mean, atau mungkin kita sebut rata-rata. Untuk data tunggal, caranya sangat mudah, karena dalam mean, rata-rata, modus, dan kuartil tadi itu ada 2, yaitu tunggal dan kelompok. Di sini untuk mean, data tunggalnya itu kita menjumlahkan semua nilai lalu bagi dengan jumlah datanya. Namun untuk data kelompok atau data tabel itu kita menggunakan titik kelas dikalikan frekuensinya. Contoh nih untuk data tunggalnya. Contoh, rumusnya itu x bar sama dengan jumlah x, jumlah dikali x dibagi n, jumlah x dibagi n, itu maksudnya. Contohnya tuh datanya 5, 8, 4, 7, dan 9. Jumlah x sama dengan 33. Kita tambahkan semuanya, jadi jumlahnya ada 33, dan n yang dimaksud ini adalah objeknya itu ada 5, 8, 4, dan 7, dan 9 itu ada berapa? Ada 5. Jadi 33 dibagi 5, x-nya dibagi n, x dibagi n, jadi x-nya tadi 33 dan n-nya adalah 5. Jadi 33 dibagi 5 itu 6,6. Itu untuk mean, yaitu nilai rata-rata, yang dimana dalam data tunggal. Untuk data kelompok sendiri, penjelasannya itu tadi adalah kita menggunakan titik tengah kelas dikalikan frekuensinya lalu dibagi total frekuensi. Ini rumusnya, yaitu x bar sama dengan jumlah f kali x dibagi f. Contoh, dalam sebuah contoh jumlah fx-nya, f kali x-nya udah ada, yaitu 6718. Ini kita langsung, karena biasanya ada sebuah datanya soal itu, tapi kita langsung sebuah contoh di mana udah ada hasilnya, jadi kita kali-kalikan, karena konteksnya seperti itu. Kalau udah dasar-dasarnya cukup mudah, jadi kita baca soal saja pasti ada penjelasannya. Dan untuk jumlah frekuensinya, yaitu ada 100, tinggal bagikan saja. 6718 dibagi 100, totalnya yaitu 67,18. Titik tengah yang dimaksud tadi x-nya ini, x-nya nih, x titik tengah kelas dan f itu frekuensi, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke median, yang mana ini adalah nilai yang berbeda tempat di tengah, adalah nilai yang berada tepat di tengah. Ini kalau contohnya 1, 2, 3, 4, 5,
Nilai tengahnya berapa? 1, 2, yaitu 3. Tuh, 3 adalah mediannya. Jika data yang ganjil, kita ambil nilai tengahnya, seperti itu. Tapi jika datanya genap, kita rata-ratakan dulu nilai tengah untuk data berkelompok. Kita menggunakan rumus yang melibatkan tepi bawah kelas median. Median itu juga ada data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal ya jika ganjil, maka kita urutkan saja tengah-tengahnya itu ada di bagian mana. Seperti pada di PPT, jika n ganjil, kita memilih opsi yaitu jumlah variabelnya itu tambah 1. Dan jika genap, rata-rata 2 nilai tengah. Maksudnya itu 2 nilai tengah tersebut kita masukkan rumus rata-rata, jadi akan ketemu mediannya. Selanjutnya untuk data kelompok, rumusnya itu median sama dengan TB plus 1/2 N min F dibagi F kali P. Contohnya untuk yang data tunggal tadi, data ganjil nih contohnya, yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11. Mediannya bisa langsung kita lihat, yaitu 7. Kenapa bisa 7? Karena kita menggunakan opsi pertama, yaitu lihat posisi. Posisinya ada di mana coba? Itu ada 5 objek, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nilai tengah-tengahnya kan udah kelihatan, yaitu 7. Jadi langsung saja jawabannya yaitu 7. Baik, selanjutnya yaitu untuk modus, nilai yang paling sering muncul, di mana modus ini menunjukkan nilai dominan dalam data, bermanfaat untuk data kategori atau discrete. Data tunggalnya modus itu 2, 3, 3, 5, 7, 3, 8. Ini contoh nih. Jadi modusnya berapa? Benar, 3. Karena di situ 3-nya muncul sebanyak 3 kali. Jadi modusnya itu adalah 3. Ya kan? Dan untuk data kelompoknya ini kita tidak pelajarin. Jadi untuk yang paling utama yaitu data tunggalnya, karena itu biasanya bakal sering digunakan dalam kegiatan kita dalam menentukan sebuah eksperimen ataupun penelitian, pasti sering menggunakan yang namanya modus. Selanjutnya ada kuartil, yaitu membagi data menjadi 4. Kuartil sendiri membagi data menjadi 4 bagian sangat besar, Q1 bawah, Q2 media, dan Q3 atas, berguna untuk melihat posisi relatif dan penyebaran data. Langsung masuk ke contohnya, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kuartil satunya itu 4, kuartil 2-nya 8, maksudnya di sini 4. 4 ke 8, jaraknya 4, maksudnya dibagi 4 gitu. 14 bagi 4 dibagi 44 per jumlahnya ini. Jadi 4 ke 8 lagi itu 4 lagi. Jadi kuartil keduanya 8 dan kuartil ketiganya adalah 12. Seperti itu. Slide terakhir yaitu ringkasan dan kesimpulan, yang mana yang paling penting itu median itu digunakan untuk data simetris, sensitif, dan outlier. Median itu digunakan sebagai nilai tengah, tahan outlier, modus itu sebagai nilai dominan, cocok untuk kategori. Kuartil itu kita melihat pembagian dan penyebaran data. Keempat ukuran ini saling melengkapi untuk memahami karakter dan pusat data. Pilih ukuran yang sesuai dengan tujuan analisis dan sifat datanya. That's one of my explanation for today. I hope this video gives you a clear understanding of how mean, median, and model work in statistics. Understanding this basic will help you analyze data more effectively in the future. Thank you so much for your time and attention. If you have my question, feel free to reach out. Have a wonderful day and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.